Saudara, kami mau pulang, tapi ada satu firman yang saya mau bagikan saudara-saudara. Ketika kita pulang itu, yaitu tentang pengampunan. Tentang pengampunan, saudara-saudara. Kenapa saya ingin mau sampaikan itu? Karena itu adalah sebuah tema yang sebetulnya yang sangat utama dalam kehidupan kekristenan. Saudara, kadang kita berpikir ya, bagaimana supaya kita kudus, bagaimana supaya kita tidak melakukan pelanggaran. Ya itu baik, saudara. Tetapi sebetulnya ada satu hal saudara yang Tuhan inginkan, yaitu ketika kita merendahkan diri dan mengakui diri kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Suatu kali pada hari Minggu saya ingin pagi-pagi itu ibadah pagi saya mau khotbah. Tapi sebelum khotbah saya sempat sedikit bermasalah dengan istri saya, saudara. Lalu saat ibadah itu saya merasa tidak layak, sehingga sebelum saya menyampaikan firman itu, sebetulnya perjuangan saya adalah saya ini tidak layak Tuhan. Saya bergumul, saya mau menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak layak. Tuhan, ampuni aku. Itu aja yang ada dalam hatiku. Tiba-tiba saudara, Roh Kudus itu berkata dalam hati saya, engkau layak. Ayo naik nak. Aku mengasihimu. Aku ingin kau bercerita tentang aku. Saudara, karena waktunya sudah khotbah, saya pun naik. Lalu waktu saya menginjak tangga pertama altar itu, saya berkata sekali lagi, saudara, Tuhan, saya tidak layak. Tapi Tuhan berkata sekali lagi, ayo berceritalah tentang aku. Aku mengasihimu. Aku telah melihat keremukan hatimu atas dosa yang kau lakukan. Ayo nak, berceritalah padaku. Saudara, lalu saya berkhotbah. Mata saya berkaca-kaca karena ada sesuatu yang aku temukan dalam Tuhan. Bagaimana dia cintanya kepada kita. Saudara, dia tidak memandang dosa kita. Dia tidak memandang pelanggaran kita. Tapi dia begitu menghargai, saudara, remuk hati kita, pengakuan kita atas dosa kita. Sehingga saya pun layak untuk berbicara di altar itu. Artinya saudara, semua itu terjadi bukan karena kebaikan saya, tapi karena kasih Tuhan, pengampunannya yang luar biasa. Saudara, saya merasakan sekali kelepasan, pengudusan. Lalu saudara, saya berpikir, oh Tuhan, ternyata itu yang kau harapkan dari kami, sebuah kejujuran untuk mengakui keberadaan kami dan selalu hancur hati kami. Itu yang kau rindukan. Saudara, kalau seandainya waktu itu, saudara ya, suatu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau seandainya Hawa mengatakan setelah dia memakan buah itu dan berkata, oh Tuhan, ampunilah kami Tuhan, ampunilah saya karena aku memakan buah itu. Saudara, saya akan percaya ada hal lain yang akan terjadi. Ataupun kalau seandainya setelah Hawa ya tidak merendahkan diri, tetapi Adam misalnya mengatakan, ampuni kami Tuhan, ampuni istriku, kami telah melakukan dosa. Saudara, situasi akan berbeda. Saya percaya saudara, pengampunan itu akan datang.
pengampunan itu akan terjadi, saudara. Saudara, itulah yang selalu memulihkan kita hari lepas hari. Remuk hati, kedekatan dengan Tuhan, pengakuan akan segala kelemahan kita. Saudara, ketika itu kita lakukan terus-menerus, disitulah terjadi pemulihan kehidupan. Disitulah kita diubahkan. Karakter kita dibaharui. Luar biasa. Saya terus teringat. Setelah saya berkhotbah itu ada seorang jemaat yang menangis terseduh-seduh. Dan dia berkata, aku benar-benar dipulihkan. Karena Tuhan menerima saya dengan keberadaan saya. Saudara, apapun pelanggaran, apapun dosa masa lalu, yang terpenting saudara harus remuk hati dengan Tuhan. Jangan keraskan hati. Tapi biarlah engkau remuk hati di dalam hadirat. Maka itu yang Tuhan suka. Bukan karena kebaikan, bukan karena hal-hal yang baik yang kau lakukan. Dikatakan remuk hati itulah persembahan yang Tuhan senangi. Terima kasih saudara. Kami meninggalkan tempat ini, air terjun ini bersama keluarga, dan kami pun akan pulang dan menuju ke rumah dengan penuh sukacita. Pengampunan demi pengampunan terus terjadi dalam hidup saya dan hidup kita semua. Amin.